Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Jamiati Haramain dari program studi PGMI kelas 6A Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah dengan NIM 2251015. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Media Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pembuatan media pembelajaran. Diharapkan kalian dan saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pembuatan media pembelajaran. Diharapkan kalian dan saya dapat memahami dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, teman-teman, dengan adanya teknologi dapat memudahkan seorang tenaga pendidik untuk mendapatkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, alangkah baiknya dalam pembuatan media pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui apa prinsip media pembelajaran? Dan apa saja yang termasuk prinsip-prinsip dalam pembuatan media pembelajaran? Yuk, simak penjelasannya. Prinsip pada dasarnya aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan keputusan seseorang. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang dipelajarinya. Prinsip dalam media teknologi adalah aturan atau pedoman yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran, sehingga media pembelajaran yang digunakan akan tepat penggunaannya. Nah, apa saja prinsip-prinsip tersebut? 1. Sesuai dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan. Jika media pembelajaran yang disiapkan berbeda dengan tujuan dan materi yang diajarkan, maka akan kurang efektif penggunaannya dan juga akan membuat peserta didik kesulitan memahami materi yang diajarkan. Sehingga media juga materi dan tujuan harus sama. Contohnya, penggunaan kartu gambar seri dalam materi teks deskripsi mata pelajaran Bahasa Indonesia. 2. Memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Artinya, media pembelajaran harus mampu memberikan gambaran tentang materi yang akan diajarkan. 3. Mendorong kreativitas dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Artinya, media pembelajaran yang digunakan harus melibatkan peserta didik tersebut dapat membuat peserta didik memecahkan masalah dan menemukan solusi baru dengan sendirinya. Dapat membangun pemikiran kritisnya sesuai dengan tingkat peserta didik dan dapat menghadapi tantangan. Media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan. Artinya, media pembelajaran yang digunakan tidak mengandung bahan-bahan kimia ataupun senjata tajam yang dapat mengancam ataupun membahayakan peserta didik maupun gurunya. 5. Media pembelajaran menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan bagi peserta didik untuk menggunakannya. Artinya, media pembelajaran harus menyenangkan dan juga media harus bervariasi atau beragam. Karena media pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika ada satu media pembelajaran yang memiliki kekurangan, maka akan ditutupi oleh kelebihan media pembelajaran lainnya. 6. Memenuhi unsur keindahan dalam bentuk, warna,
dan kombinasinya, serta rapi pembuatannya. Seperti pemilihan warna template, pemilihan jenis huruf, pemilihan gambar, dan juga tata letak yang baik. 7. Mudah digunakan oleh guru maupun peserta didik. Artinya, media pembelajaran yang digunakan harus mudah penggunaannya. Begitu pula dengan tata caranya yang jelas, tidak menyulitkan peserta didik maupun guru. Penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran tidak sekaligus ditunjukkan kepada peserta didik, melainkan bergantian sesuai dengan materi yang dijelaskan. Nah, artinya jika media pembelajaran ditunjukkan sekaligus, peserta didik bukannya. Nah, jika media pembelajaran ditunjukkan secara sekaligus, maka 9. Media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi yang dijelaskan, bukan sebagai selingan atau alat hiburan. Artinya, media pembelajaran yang digunakan itu sebagai alat bantu untuk membantu peserta didik memahami materi yang akan dijelaskan. Ke-10, media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif dibandingkan dengan pesan negatifnya. Artinya, media pembelajaran harus banyak mengandung pesan positif. Didik akan menirunya. Begitu pula jika suatu media pembelajaran memiliki banyak pesan negatifnya yang mudah diterima oleh peserta didik, tentu saja akan ditirunya. Jika penggunaan cerita bergambar. Nah, gambar yang prinsip-prinsip media dan teknologi pembelajaran di dalam pembuatan media pembelajaran harus diterapkan ketika seorang guru akan membuat media pembelajaran. Karena pembuatan media pembelajaran yang tepat sesuai prinsip akan menghasilkan media pembelajaran yang baik, sehingga media pembelajaran itu efektif dan tidak menyulitkan guru dan peserta didik. Mengapa media pembelajaran harus efektif dan interaktif dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Pentingkah prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam media pembelajaran? Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, berpendapat atau ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar ya.